Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3626 Cincin Pengikat Jiwa. Lin Bai memegang jaring itu dengan kedua tangannya dan berusaha keras untuk menyingkirkannya. Akan tetapi, ternyata jaring itu memiliki kekuatan untuk memadatkan ladang ramuan dan ramuan suci Lin Bai. Pada saat jaring itu menutupinya, ladang ramuan dan pil sucinya tampak dibekukan oleh kekuatan yang tak terlihat, dan bahkan kekuatan spiritual yang mengalir di meridian pun terhenti. Pada saat ini, Lin Bai tampak menjadi manusia biasa yang tidak berdaya. Jiayu, bawa dia pergi. Pemuda berambut merah itu mengangkat matanya dan melirik Lin Bai dengan jijik. Dia kehilangan minat. Kemudian dia memerintahkan seorang pemuda berkulit gelap untuk membawa Lin Bai dan segera pergi dari sini. Ada pedang terbang. Seorang wanita cantik, melangkah anggun ke satu sisi, mengambil dua pedang terbang di tanah. Setelah Lin Bai disegel dengan kekuatan spiritual, pedang terbang itu jatuh ke tanah tanpa kendali. Pada saat itu, pedang itu diambil oleh wanita itu dan dikirim ke pemuda berambut merah. Pemuda berambut merah itu meliriknya dengan santai, dan matanya tidak bisa menahan rasa senang, dan berkata, Pedang terbang ini polos dan vulgar. Namun, pedang terbang emas ini sangat indah. Proses penempaannya juga sangat indah. Tidak terlihat seperti sesuatu yang seharusnya ada di dunia kuno. Pemuda berambut merah itu mengambil pedang terbang mata naga, yang disempurnakan oleh Ling Tianzi untuk Lin Bai, membelainya dengan penuh kasih sayang dan menghargainya. Sebaliknya, dia mencibir pada pedang terbang bersih, yang dibuat oleh Lin Bai sendiri. Karena kakak laki-laki Tongchong tidak menyukainya, bolehkah aku memiliki pedang terbang ini? Wanita cantik Silek tidak mempermasalahkan pedang terbang bersih itu, memegangnya dengan gembira, dan berkata kepada anak muda berambut merah Ciger dengan jelas, dengan tampilan yang menawan dan genit. Karena kakak Ling menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Aku ingin pedang terbang ini dengan senyum santai. Tong Sui menyingkirkan pedang terbang emas itu, mengalihkan pandangannya ke Lin Bai, yang berwajah dingin di jaring, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka bahwa pria yang baru saja datang ke dunia kuno ini akan memiliki pedang terbang. Nak, apakah kau berbohong kepada kami? Apakah kau sama sekali bukan pendatang baru? Tong Sui mengerutkan kening, dan tampak meragukan apakah Lin Bai adalah pendatang baru. Lagi pula, bagaimana mungkin ada pedang terbang di dunia kuno? Belum lagi dunia kuno, bahkan di dunia Cangwu tempat Tong Sung tinggal, pedang terbang jarang ditemukan. Hanya di makam dewa, beberapa pedang terbang dapat ditemukan sesekali, tetapi sebagian besar telah rusak. Dengan pedang terbang di tangan, prajurit dapat membunuh musuh sejauh 100 mil, yang sangat elegan. Itu adalah harta karun yang diimpikan oleh banyak pemuda di makam dewa. Banyak anak orang kaya dan bangsawan yang ingin mendapatkan pedang terbang, meski harus membayar mahal. Mendengar perkataan Tong Sung, Lin Bai tersadar dari lamunannya dan berkata dengan nada dingin, lepaskan aku bisa memberitahumu. Tidak, aku tidak ingin tahu. Tidak masalah apakah kamu pendatang baru atau kamu siap mengatakan sesuatu untuk menipuku. Yang penting sekarang kamu adalah budakku, dan aku butuh beberapa budak sekarang. Bawa tas penyimpanannya dan bawa dia pergi. Di tengah hutan, si Ciger menyeret sekantong barang ke hutan putih, lalu menyeret bocah yang sudah mati itu ke dalam hutan. Raut wajah Lin Bai tidak berubah setelah dia dibawa pergi. Sebelum dia datang ke makam dewa, Lin Bai juga sengaja memperkuat segel pada tas itu dengan pedang dan keilahiannya untuk membuat tas itu sangat kuat. Tidak ada orang lain kecuali Lin Bai yang bisa membukanya. Pemuda berambut merah itu menyimpan tas penyimpanan Lin Bai dan tidak membukanya dengan tergesa-gesa. Dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk membuka segel pada tas penyimpanan itu. Dia baru bisa membukanya dengan mudah setelah Lin Bai meninggal di tungku alkimia iblis dan oleh karena itu, pemuda berambut merah itu menyimpan semua tas penyimpanan yang telah ditangkapnya dan tidak membukanya dengan tergesa-gesa. Setelah meninggalkan lautan Helwolin, ada waktu untuk membukanya. Dengan kerumunan yang terbang maju dan menjauh, terbang di lautan hutan hitam dalam racun hutan, saya tidak tahu harus kemana. Lin Bai tidak bisa khawatir saat ini. Sekarang dia terjebak dalam jaring besar dan tidak dapat menjalankan kekuatan spiritualnya. Lin Bai harus menyembunyikan ketajamannya dan bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, hari ini, Lin Bai bukan lagi prajurit kecil yang baru saja keluar dari kota Lingqi pada tahun-tahun itu. Lin Bai hari ini adalah orang yang telah mengalami gelombang besar. Lin Bai lebih tahu daripada siapapun kapan harus bersabar dan kapan harus bertarung. Sekarang saatnya untuk bersabar. 16 pria dan wanita muda, termasuk Tong Sung, Ling Ru dan Jiayu, berlari kencang melewati hutan. Setelah setengah hari perjalanan, mereka belum keluar dari hutan.
Sebaliknya, mereka tiba di sebuah lembah yang tenang, di sana mereka membangun tenda dan menggali banyak gua di dinding batu. Kelihatannya itu adalah sebuah perkemahan kecil. Saudara Tongsung sudah kembali. Apakah kamu sudah menangkap satu lagi? Sepertinya jumlahnya akan segera cukup. Saudara Tongsung sangat kuat, dia menangkap lebih dari 10 orang dalam beberapa hari. Di perkemahan itu, ada lebih dari 20 prajurit. Melihat Tongcong sudah kembali, mereka semua keluar dari rumah mereka dan berkata kepadanya dengan kata-kata yang menyanjung. Tong Sugamushi tampak sombong dan berkata dengan ringan, kunci orang ini dan orang-orang itu bersama-sama, ambil cincin, jangan biarkan mereka melarikan diri. Oke. Setelah itu, seorang seniman bela diri datang ke sisi Lin Bai. Dia masih menurunkan jaring di tubuh Lin Bai. Dia mengeluarkan sebuah cincin, mematahkannya, dan meletakkannya di leher Lin Bai. Kebohongan yang rusak membentuk lingkaran lagi. Dan dengan cincin itu, prajurit itu akan menggunakan tubuh Lin Bai untuk merobohkan jaring besar itu. Melepas jaring itu, Lin Bai segera merasakan kekuatan spiritualnya pulih dan segera mengoperasikan kekuatan spiritualnya. Namun, pada saat kekuatan spiritual itu mengalir, cincin di lehernya tiba-tiba menyala, dan menyerap semua kekuatan spiritual di tubuh Lin Bai ke dalam lingkaran. Jiayu berkata sambil tersenyum, benda kecil, meskipun kamu mencoba menjalankan kekuatan spiritual, cincin spiritual itu akan menyerap sedikit kekuatan spiritualmu, dan setelah menyerapnya, kekuatan itu akan disimpan di dalam cincin itu. Setelah itu, kita dapat merobohkan cincin spiritualmu dan menggunakannya untuk menambah kekuatan spiritual kita. Lin Bai mendengar bahwa cincin itu benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Cincin itu adalah harta yang sangat umum di makam dewa. Efek terbesarnya adalah dapat menyerap kekuatan spiritual seorang prajurit dan menyimpannya di dalam cincin itu, yang setara dengan sebuah wadah. Ketika auranya penuh, para prajurit ini akan datang untuk mengambil cincin itu dan bertarung dengan yang lain di masa mendatang. Jika auranya tidak cukup, kamu dapat mengangkat kekuatan yang tersimpan dari cincin itu. Tentu saja, setiap jenis aura memiliki metode unik untuk mengekstraksi kekuatan spiritual, yang seperti kode unik. Hanya metode yang tepat yang dapat mengekstraksi kekuatan spiritual dalam aura tertentu. Bab 3627 Luo Lin Hai Hitam. Setelah memberi Lin Bai sebuah cincin, prajurit bernama Jiayu menendang Lin Bai dan memberi isyarat kepadanya untuk berdiri. Lin Bai bangkit dan pergi ke sebuah gua di sudut kiri bawah tembok gunung di bawah pengaturan Jiayu. Lin Bai melihat seperti dua kacang polong di gua batu memandang Lin Bai, dan matanya semua tak berdaya dan sedih. Leher mereka mengenakan cincin Lin Bai. Di antara kelima orang itu, 3 pria dan 2 wanita adalah pria muda dan wanita cantik. Keluar dari sini. Jika Anda menyebutkan lubang putih, Anda dapat naik dan turun lubang batu, dan kemudian Anda dapat mencobanya. Lin Bai duduk dengan tenang di tanah dan menatap Jiayu. Setelah Jiayu selesai, dia mundur beberapa langkah dan menekan mekanisme di sebelah kanan. Jaring petir jatuh di depan gua. Itu kedap udara, belum lagi seseorang. Saya khawatir bahkan seekor lalat tidak bisa terbang keluar. Anak laki-laki itu, yang telah menjadi tahanan, masih begitu tenang. Jiayu menatap Lin Bai dengan jijik. Dia terkejut, tetapi kemudian dia berpikir bahwa Lin Bai mengenakan cincin dan ditahan di penjara jaring petir yang cukup untuk membunuh orang-orang kuat dalam Taoisme. Berapa banyak lagi gelombang yang bisa dia buat? Setelah Jiayu pergi, penjara di gua itu diselimuti lapisan kabut. Ketiga pria itu sedikit lebih baik. Meskipun wajah mereka suram, mata mereka penuh dengan kelicikan, dan mereka tampaknya sedang memikirkan tindakan balasan. Mereka pergi sekarang. Sekarang, kedua wanita itu menangis. Ah! Setelah datang ke tembok untuk waktu yang lama, Li Xuanwu tidak punya pilihan selain tinggal di tembok untuk waktu yang lama. Lin Bai mendengar bahwa prajurit bernama Li Qiyu ini berasal dari benua Xuanwu. Lin Bai menoleh dan menatap pria itu lebih lama. Dia menemukan bahwa kultivasinya tidak rendah saat ini, dan dia memiliki kekuatan tingkat Taoisme semu. Dilihat dari usianya, dia seharusnya tidak tua, dan dia belum mencapai titik di mana Zhou Yuan akan segera berakhir. Mengapa dia mengambil risiko untuk datang ke makam dewa? Apakah seperti Lin Bai yang dipaksa datang? Lin Bai akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tahu mengapa mereka menangkap kita? Kita harus menjadi budak seperti apa? Apa artinya itu? Lin Bai membuka mulutnya dan menatap 5 orang lainnya dan bertanya. Li Qiyu, yang datang dari Xuanwu, berkata dengan senyum pahit, siapa yang tahu? Begitu aku tiba di makam dewa, mereka menangkapku dan memasangkan cincin. Benda ini menyedot kekuatan spiritualku setiap hari.
Setiap hari, seseorang akan mengganti cincin itu. Tampaknya, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini sama sekali. Aku sudah terperangkap di sini selama sebulan, dan aku tidak bisa keluar dari sini setelah semua yang bisa kulakukan. Li Qiu berkata tanpa daya. Lin Bai tertegun dan bertanya, kamu sudah di sini selama sebulan. Apa asal-usulnya? Pernahkah Anda menilai dari kata-kata mereka? Li Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Lin Bai bertanya, ada berapa banyak Taois yang kuat? Li Qiu berkata lagi, aku tidak tahu. Satu pertanyaan tiga tidak tahu. Bagus. Siapa yang akan mati jika kamu tidak mati? Babi jenis ini juga dapat dibudidayakan ke alam kuasi Tao. Jalan surga tidak adil. Lin Bai terdiam dan menggelengkan kepalanya. Matanya menunduk dan dia mulai berpikir. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang dari sudut. Dia berkata dengan suara rendah, mereka harus menjual kita ke sihir dan untuk alkimia. Aku melihat sudut putih dinding. Gadis itu masih muda, sekitar 20 tahun. Meskipun disegel di dalam gua, ditutupi lumpur dan tanah, dia masih tidak bisa menutupi wajahnya yang cantik. Dia menatap Lin Bai dengan sepasang mata yang halus dan menyedihkan, dan perlahan membuka mulutnya dengan suara lembut. Danmo, siapa mereka? Lin Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Wanita itu berkata, iblis dan adalah iblis besar di Heiluolin. Dia suka menggunakan orang yang masih hidup untuk membuat pil. Konon, iblis dan suka menggunakan daging dan darah prajurit sebagai panduan pengobatan, dan dewa dan prajurit sebagai obat utama untuk membuat semua pil yang dapat menembus alam kultivasi. Itu juga karena Danmo membuat alkimia dengan cara ini, jadi dia melakukan kejahatan besar di kota Yinyu, dan dikejar oleh kota Yinyu. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di lautan hutan Heluo. Kemudian Li Qiu berkata dengan mata terbelalak, apa? Apakah perlu menggunakan daging dan darah kita sebagai panduan untuk alkimia? Itu terlalu kejam. Bahkan di tanah basaltik kita, orang-orang seperti itu harus dibunuh dengan ribuan luka. Lin Bai merasa itu bukan hal yang mengejutkan. Di negeri kuno, banyak pendekar yang telah memperoleh kualifikasi makam dewa tidak punya pilihan selain memasuki makam dewa surga dan menerobos alam hanya ketika umur panjang mereka tidak banyak. Orang-orang seperti ini yang akan mati secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan hidup mereka dan menerobos alam ketika mereka datang ke makam dewa. Pada saat ini, seni bela diri dapat dikatakan tidak berguna. Apalagi memurnikan alkimia dengan orang yang masih hidup. Saya khawatir bahkan jika mereka diberitahu bahwa memakan siang dapat menerobos alam, mereka juga tidak akan ragu, terlepas dari pandangan duniawi. Lin Bai memindahkan posisinya dan datang ke wanita itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, nama saya Lin Bai. Saya berasal dari dunia kuno. Baru saja tiba di sini hari ini, saya ditangkap oleh mereka. Bisakah Anda menjawab beberapa pertanyaan saya? Mata besar wanita itu berkedip dan mengangguk, Anda bertanya. Setelah berpikir lama, Lin Bai mengungkapkan semua keraguannya. Dan wanita itu juga perlahan membuka mulutnya untuk menjawab Lin Bai. Dalam sesi tanya-jawab dengan putrinya, Lin Bai mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Shen Suyao. Dia bukanlah seorang pendekar dari alam bawah, tetapi aslinya lahir di makam dewa surga. Ayahnya datang ke makam dewa bertahun-tahun yang lalu, menerobos alam, melanjutkan hidupnya, jatuh cinta pada ibunya, dan melahirkannya di makam dewa. Sekarang tempat di mana Lin Bai berada disebut Heluo Linhai. Laut hutan Heluo, yang merupakan hutan yang luas dan tak terbatas, bahkan jika itu adalah jalan yang kuat, akan memakan waktu 1,5 bulan untuk terbang keluar dari laut hutan. Terutama di laut hutan Heluo, jalannya rumit, dengan racun dan gas beracun yang menghalangi langit dan duri. Ada juga iblis yang berputar-putar ke dalam esensi. Bahkan jika jalannya kuat, jika mereka tidak berhati-hati di dalamnya, mereka akan berada dalam bahaya jatuh. Dan di negara miskin ini, ada banyak penjahat tercela, iblis, dan sebagainya. Dan iblis adalah salah satu karakter kejam yang paling terkenal. Awalnya dia berlatih di kota Yinyu. Kemudian, dia pergi ke sekolah lain karena dia ingin melanjutkan hidupnya. Dia tidak tahu di mana mendapatkan dharma. Dia memurnikan sejenis ramuan ajaib dengan ramuan dewa seni bela diri, yang dapat menembus alam kultivasi. Saat itu, banyak prajurit di kota Yinyu yang diracuni oleh pria ini. Kemudian, karena Danmo secara tidak sengaja menangkap seorang bangsawan untuk memurnikan pil di kota Yinyu, yang membuat marah keluarga besar. Perbuatan jahat iblis dan terbongkar dan menjadi iblis kota Yinyu. Di bawah pengepungan kota Yinyu, iblis dan melarikan diri dari kota Yinyu dan bersembunyi di lautan hutan Heluo. Mengandalkan bahaya alam di sini, iblis dan dapat bertahan hidup.
Tampaknya kehidupan Rodin tidak dimulai dari akhir hidupnya. Bab 3628 dan Iblis. Meskipun kota Yinyu juga mengirim orang ke Laut Heiluolin untuk memburu iblis dan tempat itu terlalu besar. Iblis dan bersembunyi di dalamnya. Bergantung pada medannya, prestasinya tidak dapat diprediksi. Hampir semua orang yang datang untuk memburu iblis dan terbunuh di Laut Hutan Heluo. Namun, dikatakan juga bahwa iblis dan terluka parah dan terus menyembuhkan lukanya dengan pil. Oleh karena itu, hadiah dikeluarkan di Laut Hutan Heiluo, yang membutuhkan 1000 prajurit untuk memenangkan posisi teratas. Selama mereka membawa prajurit untuk datang, mereka dapat menukar luocadan di sini. Luocadan ini adalah pil yang digunakan oleh iblis dan untuk meningkatkan kultivasi. Secara alami, itu adalah pil yang disempurnakan oleh pil Dewa Bela Diri. Meskipun banyak orang mencibir luocadan dan mo, mereka pikir itu terlalu berdarah dan menjijikkan untuk memurnikannya dengan darah dan daging manusia yang hidup sebagai pemandu, tetapi bagi sebagian orang, itu adalah harta yang tidak dapat dimenangkan dengan menerobos alam. Bagaimanapun, itu juga dibuat oleh iblis dan itu tidak dibuat oleh mereka sendiri. Banyak orang di Laut Heilin mulai menangkap seniman bela diri di mana-mana, bermaksud mengirim mereka ke iblis dan untuk menukarnya dengan Roksadan. Dan sihir dan mengklaim bahwa setelah 3 bulan, itu akan membuka pertukaran di tebing Tianfeng di Laut Hailin, dan setiap prajurit dapat membawa orang untuk menukarnya. Jadi ada adegan Tong Sung datang untuk menangkap Lin Bai dan yang lainnya. Pada titik ini, Lin Bai telah memahami pikiran Tong Chong dan pikiran orang lain. Tapi sekarang, 3 bulan sejak saat Dan Mo mengaku, dia telah sendirian selama lebih dari 10 hari. Tong Chong dan yang lainnya juga telah menangkap 6 orang Lin Bai dan dapat menukarnya dengan 6 luocadan. Mengenai hal-hal lain, Shen Suyao juga tidak tahu, Lin Bai tidak terus bertanya. Mendengar bahwa Lin Bai mengajukan begitu banyak pertanyaan kepada Shen Suyao, wanita lain mencibir dan berkata, kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan. Apakah kamu pikir kamu dapat menyingkirkan cincin itu dan membunuh dari kam tempat begitu banyak ahli? Lin Bai mendongak menatap gadis itu. Wanita ini adalah orang yang duduk di samping Shen Suyao di penjara. Wajahnya pucat, dan dia tampaknya telah menyerah berjuang dan tampak seperti sedang menunggu kematian. Beberapa harapan lebih baik daripada kematian dengan tangan kosong. Lin Bai berkata tanpa ekspresi. Potong. Itu di luar kemampuan kita. Gadis itu tersenyum meremehkan dan berkata dengan dingin, ada 3 Taois yang kuat di Kam Lembah, bersama dengan Tong Sung. Ada lebih dari 30 prajurit Daojing Semu di Kam. Jika kamu ingin membunuh 7 prajurit kuat di lembah gunung, kamu pasti mencari kematian. Pendatang baru tidak dapat mengubah kesombongannya di dunia bawah. Ini adalah makam dewa. Ini adalah tempat untuk menjelajahi harta karun alam kuasi Tao dan menerobos alam Tao. Semua seniman bela diri di sini ganas, dan mereka datang dari puncak 18 dunia kecil di sekitar makam dewa. Mereka semua adalah bakat kelas 1 di dunia masing-masing. Kamu mengatakan bahwa kamu sangat berbakat, dan akan ada lebih banyak orang berbakat di sini daripada kamu. Kamu mengatakan kamu kejam dan kejam. Ada orang-orang di sini yang lebih kejam daripada kamu. Belum lagi para prajurit di kota Yinyu, mari kita ambil prajurit yang mengikuti Tong Sung di sini. Masing-masing dari mereka adalah kehadiran yang kuat di dunia bawah. Apa hasilnya? Kurang dari 3 bulan setelah tiba di sini, dia akan berubah dan menjadi pesek di sekitar Tong Sung. Itu bukan kesalahan mereka, itu lingkungan. Ketika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu harus berlutut. Wanita itu berkata tanpa ekspresi. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata wanita itu, dia tidak menanggapi. Dia duduk di penjara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya melihat melalui jaring guntur ke orang-orang yang tertawa di Kam Lembah. Kalau begitu, bukankah kita sudah mati? Li Qiyu menatap pupil matanya yang besar, berkata tanpa daya. Mendengar kata-kata Li Qiyu, orang-orang lainnya, termasuk Shen Suyao, terdiam. Shen Suyao tidak bisa menahan air mata di matanya. Dia membenamkan kepalanya di antara lututnya dan terisak pelan. Lin Bai duduk di penjara, matanya seperti listrik, dan semua orang di lembah ada di matanya. Di tengah malam, Lin Bai dan yang lainnya tertidur, dan mata mereka tertuju pada cincin di leher mereka. Tubuh Lin Bai diam-diam menjalankan pil ajaib. Kekuatan spiritual menyembur keluar seperti air pasang dan diserap oleh cincin itu. Setelah menyerap kekuatan spiritual Lin Bai yang besar, kilau cincin itu menjadi semakin terang. Tapi Lin Bai tidak berhenti. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa ditampung cincin ini. Pil roh 5 elemen mengalir deras, dan kekuatan roh di tubuh Lin Bai mengalir deras seperti aliran gunung, dan cincin roh itu diserap dengan cepat.
Ketika 3/5 dari kekuatan roh pil Dewa Lima Elemen disuntikkan ke tubuh Lin Bai, cincin itu bergetar. Sedikit, dan tiba-tiba suara klik kecil terdengar di telinga Lin Bai. Lin Bai melihat retakan di sisi dalam cincin itu. Dia berhenti dan berbisik, apakah ini batas cincin itu? Sungguh luar biasa. Itu dapat menyimpan semua kekuatan spiritual dari 4 Taois semu. Itu benar-benar senjata tajam untuk membatasi orang-orang kuat di bawah Tao. Tapi itu tidak bisa menahanku. Ketika rambut Lin Bai mencapai batas auranya, secercah harapan menyala di hatinya. Kemudian Lin Bai memejamkan mata dan beristirahat sejenak. Hingga fajar menyingsing, Lin Bai kembali membuka matanya dan melihat para prajurit di kamp datang dan pergi bersama-sama dalam kelompok 2 atau 3. Ketika mereka kembali, mereka kurang lebih terluka. Jelas, mereka berkelahi dengan orang-orang saat mereka keluar. Adapun Tong Sui, dia akan meninggalkan lembah dengan tangannya saat fajar menyingsing. Terkadang dia kembali pada malam hari, dan terkadang dia tidak kembali pada malam hari. Lin Bai juga melihat 2 Taois kuat lainnya di lembah. Salah satunya adalah seorang lelaki tua kurus dengan janggut kambing. Seluruh tubuhnya penuh dengan udara mati, seperti orang mati dengan setengah kaki di neraka. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya, yang sering mengikuti sisi Tong Sung. Dia hampir tidak pernah pergi. Dia tampaknya menjadi pengawal Tong Sung. Hari-hari ini, orang-orang di kamp lembah tampaknya telah kembali dengan tangan kosong, tanpa menangkap pejuang lainnya. Seolah-olah di lautan hutan luo hitam ini, hanya Lin Bai telur-telur malang ini yang ditangkap oleh mereka. Setiap hari saat fajar menyingsing, ketika orang-orang di kamp lembah hendak meninggalkan kamp, prajurit bernama Jia Yu akan datang dan mengganti cincin-cincin itu untuk Lin Bai dan yang lainnya. Untungnya, dia tidak menemukan retakan yang ditinggalkan Lin Bai pada salah satu cincin. Seiring dengan semakin dekatnya waktu perdagangan dengan iblis dan orang-orang yang dipimpin oleh Tong Sung tampak semakin bersemangat. Dalam beberapa hari, mereka menangkap lebih dari 20 prajurit dan semuanya dikurung di dalam gua penjara. Bersama Lin Bai, kini ada 42 seniman bela diri yang telah mencapai prestasi dari puncak hingga alam semi Tao. Di antara mereka, Lin Bai adalah yang terlemah dan paling tidak mengesankan. Kakak Tong Sung, ada 42, yang setara dengan 42 Roksadan. Kata Jia Yu dengan penuh semangat. Diam. Tong Chiu menatap Jia Yu, menamparkan wajahnya, meninggalkan 5 sidik jari merah, jika kamu memberitahu keluarga bahwa aku akan melakukan hal-hal ini, semuanya akan berakhir. Ya, aku mengerti, aku tidak akan pernah menyebutkannya lagi. Kata Jia Yu dengan wajah gugup dan panik. Tong Chiu terkekeh, hitunglah waktunya, masih ada 5 hari lagi. Pergilah pada hari terakhir besok untuk melihat apakah kamu dapat menemukan orang lain. Jika kamu tidak dapat menemukan lusa, kamu dapat pergi ke tebing Tianfeng. Setelah itu, Tong Sung menghargai barang rampasannya dan pergi bersama Jia Yu. Lin Bai, di ujung kerumunan, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke bawah, besok. Bab 3629 Bebaskan Diri. Di dalam penjara gua, wajah orang-orang terlalu diselimuti kabut. Besok kau akan membawa kami ke tebing Tianfeng. Sudah berakhir, kita akan dibawa oleh iblis dan untuk memurnikan pil. Menjijikkan. Aku seharusnya melakukan yang terbaik di makam dewa, tetapi aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Jika aku tahu itu, aku seharusnya tidak datang ke makam dewa. Banyak prajurit yang baru saja datang ke makam dewa dari dunia bawah telah menunjukkan penyesalan di hati mereka. Mendengar tangisan sedih orang-orang di penjara gua batu, Lin Bai tampak diam dan diam-diam menunggu kedatangan hari esok. Wanita dingin itu tampak kesepian. Setelah melirik Lin Bai yang muram yang bersandar di sudut dinding, dia terkekeh, apakah kamu masih memiliki harapan? Dan sekarang, apakah harapan batinmu hancur? Mendengar sarkasme wanita ini, Lin Bai mencibir untuk tersenyum, mengabaikannya, diam-diam memikirkan tindakan balasan untuk hari esok. Melihat bahwa Lin Bai mengabaikan dirinya sendiri, wanita dingin itu tidak berbicara omong kosong. Dia memejamkan mata dan tampak menikmati jejak kebebasan terakhir di dunia. Sepanjang malam, suasana di penjara gua itu suram. Dalam sekejap mata, fajar menyingsing keesokan harinya. Lin Bai terjaga sepanjang malam, memandangi orang-orang di kamp di luar penjara. Pagi-pagi sekali, Lin Bai melihat Tong Sung mengatur agar Wen Jia masuk penjara untuk mengubah auranya. Setelah itu, dia membawa orang kuat itu keluar dari kamp dan terus menangkap orang. Saat Tong Sung pergi, prajurit lainnya meninggalkan kamp dalam kelompok 2 atau 3 untuk menangkap orang. Kamp yang ramai itu menjadi sunyi sejenak, tetapi hanya selusin prajurit dan orang kuat di jalan berjanggut kambing yang menjaga kamp.
Jia Yu datang ke penjara dengan seikat cincin roh baru, ditemani oleh 3 seniman bela diri Tao Semu. Dia membuka jaring petir dan masuk, saling mencibir di leher. Kakak Tongsung, metode ini benar-benar bagus. Para prajurit ini bahkan dapat memberi kita beberapa aura sebelum mereka disempurnakan menjadi pil oleh iblis dan itu tidak buruk. Para calon Taois itu berkata sambil tertawa. Ling Huan yang dibundel satu persatu, dikumpulkan dengan hati-hati oleh Jia Yu. Pada saat ini, Lin Bai mulai menyuntikkan kekuatan spiritualnya sendiri ke dalam cincin itu. Tak lama kemudian, cincin itu mencapai batasnya dan mulai retak. Namun, Lin Bai mendongak, Jia Yu telah mengganti lebih dari 30 orang di depannya dengan seikat Ling Huan yang baru. Dia ada di depan Lin Bai. Jia Yu akan mengenakan cincin baru di leher Lin Bai sebelum melepaskan yang lama. Oleh karena itu, tidak banyak kesempatan bagi Lin Bai. Tepat saat Jia Yu mencibir Lin Bai, dia mengangkat tangannya untuk membuka cincin itu dan bersiap untuk memakaikannya di leher Lin Bai. Tiba-tiba, perubahan mendadak muncul. Lin Bai dengan cepat mengangkat tangannya, memegang pergelangan tangan Jia Yu, menghentikan aksinya, dan menatap Jia Yu dengan sepasang mata acuh tak acuh. Jia Yu bercanda dan berkata, "Apa? Kamu ingin bertarung? Apakah kamu memiliki kemampuan ini?" "Kenapa tidak?" Lin Bai terkekeh. Jia Yu berkata dengan senyum tipis, meskipun cincin lama belum dilepas, dan yang baru belum dipasang, tetapi pada akhirnya, cincin itu masih menyerap kekuatan spiritualmu. Selama kamu mengoperasikan kekuatan spiritual, cincin itu akan menyerapnya. Benarkah? Sudut mulut Lin Bai menyapu senyum mengejek. Pada saat ini, perlawanan Lin Bai menarik perhatian prajurit lain di penjara, terutama wanita dingin itu. Dia menatap Lin Bai dengan heran. Mata Lin Bai tenggelam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi liar. Sama seperti kilatan semburan gunung, aura diserap oleh aura, yang membuat aura di leher Lin Bai banyak bersinar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jia Yu terkekeh, tidak ada gunanya. Meskipun cincin suring kami hanya berfungsi untuk seni bela diri di bawah ranah Tao, cincin itu dapat menyerap semua kekuatan spiritual dari 5 kekuatan teratas ranah kuasa Tao. Jika kau ingin mengguncang cincin itu dengan kekuatan spiritualmu, kau mencari masalah. Haha, bodoh. Jia Yu dan 3 seniman bela diri di ranah kuasa Tao juga saling menertawakan. Lin Bai tetap tidak tergerak dan mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam cincin itu. Pada saat ini, ada semakin banyak retakan di sisi dalam cincin itu, dan suara klik bergema di telinga orang-orang. Jia Yu dan 3 prajurit kuasa Tao tersenyum dan membeku. Terkejut, mereka melihat cincin di leher Lin Bai. Retakan itu seperti jaring laba-laba. Melihat bahwa cincin itu akan mencapai titik ekstrim, cincin itu akan segera rusak. Kau benar. Meskipun cincin ini hanya berfungsi untuk seniman bela diri di bawah level Tao, itu tidak berfungsi untukku. Lin Bai mencibir. Tidak bagus. Jia Yu berteriak dan bergegas. Suara cincin putih terdengar di mata orang-orang. Cincin itu pecah, dan kekuatan spiritual Lin Bai berenang naik turun lagi. Pada saat ini, Jia Yu dan 3 prajurit Tao Semu lainnya bergegas maju satu demi satu, mengguncang Yun Kong dengan kekuatan spiritual dan membombardir Lin Bai. Mereka ingin menaklukkan Lin Bai saat Lin Bai melarikan diri. Wus! Kekuatan guntur Dewa 5 warna mengalir pada Lin Bai. Sekarang tas penyimpanan diambil oleh Tong Sung, dan pedang terbang jatuh ke tangannya. Sekarang Lin Bai tidak memiliki senjata yang bagus di tangannya. Dia hanya bisa mengandalkan formula guntur Dewa 5 elemen dan kekuatan fisiknya. Dengan satu pukulan, kekuatan guntur Dewa 5 warna yang mengamuk membombardir Jia Yu dan 3 tubuh kuasi Dao Jing lainnya, dan menerbangkan ke-4 orang ini dengan satu pukulan. Kekuatan seperti itu. Jia Yu juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Lin Bai begitu kuat, terutama guntur Dewa 5 warna. Pada saat konfrontasinya dengan Lin Bai, guntur Dewa 5 warna hampir melumpuhkan seluruh tubuhnya, yang sangat menakutkan. Setelah satu tinju, Lin Bai tidak berhenti. Warna dingin muncul di wajahnya. Satu langkah keluar, guntur Dewa 5 warna berubah menjadi bayangan di penjara dan bergegas ke Jia Yu dan 3 orang lainnya. Mencari kematian. 3 lainnya minum dengan dingin dan mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Lin Bai. 3.000 guntur keluar. Lin Bai meledak dalam minuman, memegang pedangnya dan menunjuk ke kerumunan sedikit. Kekuatan guntur yang mengerikan kemudian berubah menjadi pedang guntur, yang meledak ke 3 dari mereka. Pedang guntur menghantam 3 orang dengan serius dan terbang mundur. Jia Yu panik.
Setelah bertarung melawan Jia Yu dan 3 calon Tao lainnya selama beberapa saat, mata Lin Bai berbinar, menatap orang-orang di penjara, dan berkata dengan suara dingin, "Tuan-tuan, kalian akan memiliki cara untuk hidup. Apakah kalian dapat menguasainya tergantung pada keterampilan kalian sendiri." Saat dia berbicara, Lin Bai melambaikan tangannya dan terbang menjauh dalam 3 warna, menghancurkan semua cincin di leher penjara. Meskipun cincin-cincin ini juga merupakan harta yang bagus, dalam kekuatan guntur ini, mereka mengandung metode rahasia roh bela diri, Lin Bai. Hentikan kekuatan saat itu akan menembus semua cincin leher orang-orang. Cincinnya rusak. Kekuatan spiritualku kembali. Hahaha, kekuatan rohku kembali, cepatlah keluar. Pada saat mereka merasakan kekuatan spiritual pulih di tubuh mereka, lebih dari 40 prajurit menunjukkan tawa mereka. Wanita dingin dan Shen Suyao juga senang, menatap Lin Bai dengan penuh rasa terima kasih. Bab 3630 melarikan diri. Haha, kekuatan spiritualku sudah kembali. Bunuh bajingan-bajingan ini. Bunuh. Setelah semua kekuatan spiritual orang-orang pulih, mereka segera melihat ke arah Jia Yu dan 3 orang Taois semu lainnya yang sekarang berada di penjara. Masing-masing dari mereka mengepalkan tangan dan menghantamkannya ke wajah keempat orang itu tanpa ragu-ragu. Jia Yu dan 3 orang lainnya tampak ketakutan. Meskipun mereka memiliki kultivasi tingkat tinggi, mereka bukanlah buah kesemek yang lembut. Bersama-sama, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, dalam kemarahan lebih dari 40 orang, 3 orang Taois lainnya terbunuh, tetapi hanya Jia Yu, yang berlumuran darah, yang terbunuh keluar dari penjara. Ketika dia melarikan diri dalam kebingungan, dia tidak punya waktu untuk membuka jaring petir penjara. Tuan Yan Geng, ini buruk. Sesuatu terjadi pada penjara. Setelah Jia Yu melarikan diri dari penjara, dia segera memanggil Dikam. Hari ini, ada lebih dari selusin tentara Dikam, AA yang semuanya berlatih di alam Taois semu. Saat ini, suara Jia Yu datang bersamaan satu demi satu. Saat ini, lebih dari 40 orang bergegas keluar dari penjara. Mereka melihat lebih dari 10 orang di depan mereka. Mereka semua menunjukkan kebencian dan mencibir. "Nenek, bocah kecil, tidakkah kau ingin menangkapku? Ayo. Aku akan menemanimu berlatih. Bunuh mereka. Tidak ada ampun." Di antara mereka, beberapa dari mereka adalah karakter kejam yang telah tinggal di makam para dewa selama beberapa tahun, atau mereka semua adalah orang-orang kuat di sisi dunia bawah yang kuat. Sekarang setelah mereka keluar dari masalah, mereka sulit untuk menghilangkan kebencian di hati mereka. Secara alami, mereka tidak akan memiliki belas kasihan dan melakukan yang terbaik. Lebih dari 10 prajurit Dikam mulai bertarung satu demi satu, dan semua harta karun di tas penyimpanan muncul di panggung. Perang waktu sudah dekat. Di belakang kerumunan, wanita dingin dan Shen Suyao keluar berdampingan dan melihat kekacauan di lapangan. Begitu mata Shen Suyao berkedip, dia hendak terbang dan bergabung dengan medan perang. Namun, dia ditahan oleh seorang wanita dingin. "Kakak perempuan Gurong, untuk apa kau menahanku? Lebih baik kita bunuh orang-orang ini secepatnya, dan kemudian kita bisa melarikan diri dari sini." Shen Suyao menatap wanita dingin di satu sisi dengan wajah bingung dan bertanya dengan cara yang tidak bisa dimengerti. Wanita dingin itu, bernama Gurong, bertemu Shen Suyao di penjara ini. Wajah cantik Gurong tenggelam dan menarik pergelangan tangan Shen Suyao dan berkata, "Jangan konyol. Apakah kamu melihat bahwa sosok Lin Bai ada di antara orang-orang yang bergegas untuk memperjuangkan hidup mereka sekarang?" Shen Suyao tertegun, dan matanya yang indah menantikan kenyataan bahwa tidak ada Lin Bai di kamp hari ini. "Ya, bagaimana dengan yang lain? Apakah dia tidak ingin pergi?" "Dia sudah pergi." Gurong melihat ke tepi kamp, AA dan melihat Lin Bai bergegas keluar kamp dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak ada seorang pun yang ingin tinggal dan melawan orang-orang yang mengikuti Tong Sung dan menangkapnya. Shen Suyao melihat ke belakang pelarian Lin Bai. Dia tertegun dan berkata dengan rasa ingin tahu, apakah dia membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Gurong berkata dengan suara dingin, dia tidak membiarkan orang-orang ini pergi, tetapi dia lebih cerdas daripada orang-orang di sini. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk keluar dari kamp dengan kekuatannya sendiri, jadi dia akan membuka aura kita dan membiarkan kita bertarung dengan yang kuat di kamp. Dalam kekacauan itu, dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kalau tidak, apakah menurutmu dia cukup baik untuk memberi kita kesempatan untuk hidup? Gurong berkata dengan senyum dingin. Shen Suyao sedang kesurupan. Apa yang dikatakan Gurong sekarang benar-benar mengubah pemahamannya tentang Lin Bai. "Ayo pergi. Kejar dia."
Kurasa tidak mungkin kita bisa lolos dari genggaman tangan Tong Sui dengan kecerdasan kita. Kita harus mengikutinya. Setelah Gurong selesai berbicara, dia memanfaatkan kekacauan itu untuk mengejar Lin Bai bersama Shen Suyao. Lin Bai baru saja tiba di makam Tian Shen dan tidak terbiasa dengan lingkungan dan gravitasi di sini, jadi dia bergerak perlahan. Sebaliknya, Gurong dan Shen Suyao cepat dan sigap mengejar Lin Bai. Lin Bai melarikan diri dari kam dan menuju hutan. Dia merasakan ada napas di belakangnya. Dia tidak bisa menahan napas. Dia pikir itu adalah pengejaran tentara. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Gurong dan Shen Suyao datang satu demi satu. Melihat mereka, wajah Lin Bai tidak berubah. Dia segera mengubah arah di hutan dan pergi ke arah lain. Tetapi Gurong dan Shen Suyao segera mengikuti, dan Lin Bai jauh dan dekat, tetapi Lin Bai tidak bisa menyingkirkan mereka. Setelah setengah putaran, Lin Bai berhenti di hutan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan lengkungan Dewa Petir 5 warna, wajahnya dingin, matanya tajam dan dia menatap kedua gadis di belakangnya, apa yang ingin kamu lakukan? Gurong ketakutan oleh wajah pembunuh Lin Bai, dan berpura-pura tenang dan berkata, apakah Heiluo Linhai adalah taman belakangmu? Kemana kita akan pergi dan perlu melapor kepadamu? Shen Suyao tampak malu-malu. Mendengar kata-kata Gurong, dia berkata pelan, kakak perempuan Gurong berkata bahwa kamu hanya bisa melarikan diri setelah kamu. Jadi kita. Lin Bai memelototinya dan berkata dengan suara dingin, jangan ikuti aku. Setelah itu, Lin Bai terus terbang ke depan, dan dia terbiasa dengan gravitasi tempat ini sambil menjalankan kekuatan spiritual untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sebelum Lin Bai tiba di makam Dewa Langit, dia ditangkap oleh Tong Sung sebelum dia sempat membiasakan diri dengan gravitasi tempat itu. Setelah itu, dia dikurung di dalam gua selama lebih dari setengah bulan, bahkan kurang terbiasa dengannya. Sekarang dia berhasil keluar. Dia tidak memiliki banyak kekuatan spiritual di tubuhnya, dan kecepatannya sangat lambat. Sekarang Lin Bai baru saja berlari 100 li, dia merasa terengah-engah. Kakinya seperti gunung yang berat, dan sulit untuk mengangkatnya. Dia berkeringat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pohon besar dan terengah-engah. Gurong dan Shen Suyao menyusul dan melihat Linabi seperti ini. Gurong berkata dengan lemah, kamu baru saja tiba di makam dewa, tetapi kamu tidak dapat beradaptasi dengan gravitasi di sini. Oleh karena itu, kamu merasa ringan dan ringan. Kakimu seperti gunung, dan tanganmu seperti besi. Adalah normal untuk menggerakkannya. Dibutuhkan setidaknya setengah tahun bagi seorang pejuang untuk terbiasa dengan gravitasi tempat ini ketika dia datang ke makam Dewa Surga. Tetapi aku punya cara yang lebih baik untuk membiasakanmu dengan lingkungan dalam sekejap. Wajah Lin Bai bersinar dan bertanya dengan suara dingin, apa yang bisa kulakukan? Lin Bai benar-benar merasa bahwa jika dia tidak terbiasa dengan lingkungan dan gravitasi di sini sesegera mungkin, aku khawatir bahkan jika dia lolos secara kebetulan, Tong Chong dan yang lainnya akan menangkap Lin Bai lagi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tetapi jika Lin Bai terbiasa dengan lingkungan dan gravitasi, kekuatannya akan pulih dengan mantap, dan seni bela diri tidak akan mengalami banyak kesulitan saat menghadapi Taoisme semu. Aku bisa memberimu jalan, tetapi kamu harus berjanji untuk melindungi kami dengan baik. Gurong berkata dengan dingin. Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan tersenyum, kalian berdua adalah kultivasi Daujing semu. Aku hanya seorang pria seni bela diri yang telah memenangkan 7 level teratas. Kualifikasi apa yang aku miliki untuk melindungimu? Gurong menjawab, dalam hal kekuatan, kamu memang lebih rendah dari kami. Tetapi dalam hal pikiran, kami memang lebih rendah darimu. Jika tebakanku benar, sejak kau di penjara, kau pasti sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Dalam rencana setengah bulan, kau sudah mencatat dengan jelas pola hidup setiap prajurit di kam, kau sudah memeriksa batas cincin itu, dan kau juga ingin tahu cara melarikan diri dari kam setelah kau menghancurkan cincin itu. Bukankah semua ini ada dalam rencanamu?